Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa di dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru up to date seputar P3K 2024, di mana ada kabar menarik ya. Di sini saatnya, nah ini ada jpn.com ya. Waktunya P3, pengangkatan P3K paruh waktu. R2 dan R3 jangan menolak ya. Nah, R2 dan R3 wayahnya tampil ini ya Bapak Ibu ya. Oke, waktunya tampil ini R2 dan R3 karena teman-teman ini sudah menanti terlalu lama ya atas P3. Paruh waktu itu seperti apa? Gajinya apakah disesuaikan atau gimana? Coba kita simak video pernyataan resmi dari anggota DPR ya, Komisi 2 DPR RI ya. Ini dari TV Parlemen. Coba ya Bapak Ibu ya. Penerapan kebijakan P3K paruh waktu P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Utamanya dari tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Ini tentunya untuk R2 dan R3 Bapak Ibu ya. Waktu berpotensi tidak adil dan mengurangi hak-hak tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, Bapak Ahmad Irawan ini Bapak Ibu yang memberikan suatu pernyataan tentang P3K paruh waktu, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K harus mengikuti seluruh rangkaian ya Bapak Ibu ya, mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar semoga saja ini paruh waktu ini segera ya, harusnya tahun ini ya, dan R3 juga bisa diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut. Sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah, kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen. Nah, ini luar biasa ya. Jadi P3K paruh waktu itu memang sudah disiapkan oleh pemerintah ya untuk teman-teman R2 dan R3. Jangan menolak ya. Nah, ini sudah ada instruksi dari Kepala BKN, Bapak Prof. Yudan Arif Fakrullah tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya pemerintah ini memasang target penataan non-ASN atau honorer bisa kelar tahun ini. Nah, termasuk bagi yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Karenanya Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Yudan Arif Fakrullah ini meminta instansi pusat dan instansi daerah untuk memulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Bahkan Ketua Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau, Eko Wibowo, ini juga mendorong rekan-rekannya untuk masuk kategori R2 dan R3 untuk menerima skema penuntasan melalui pengangkatan P3K paruh waktu. Seperti itu. Tentunya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa R2 itu adalah honorer K2 yang masuk database-nya BKN, yang ikut seleksi di P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, sedangkan R3 adalah non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi P3K 2024. Dan mereka itulah yang akan masuk dalam gerbong pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, kemudian diketahui juga mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, di Kemenpan RB nomor 16 itu menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan pada diktum kelima Kemenpan RB tanggal 13 Januari kemarin dinyatakan juga bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN yang dengan ketentuannya itu sebagai berikut. Yang pertama tentunya telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 tapi tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Dan tentunya ada mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu diatur di diktum ke-7 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB.
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Yang berikutnya, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan. Kemudian rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian PPK ini mengusulkan Bapak Ibu ya, nomor induk pegawai PPPK. Nah, di situ paling lama itu 7 hari kerja. Kepala BKN juga menetapkan, kemudian penerbitan itu paling lama 7 hari kerja setelah waktu penyampaian itu tadi. Seperti itu. Bahkan PPK itu menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, di mana Kemenpan RB nomor 16/2025 juga mengatur mengenai masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. Seperti itu. Dan pada diktum ke-13 dinyatakan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Bahkan mengenai jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu ditetapkan juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik kerjaan. Nah, kemudian adapun terkait gaji P3K paruh waktu, tentuan dalam diktum ke-19 ini diberikan upah paling sedikitnya itu sesuai dengan besaran yang diterima pada saat menjadi honorer. Tetapi nanti ada tergantung kemampuan daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Tentunya pada diktum ke-20 menyatakan sumber pendanaan untuk upah sebagaimana yang dimaksud di diktum ke-19 dapat berasal dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sudah ada honorer R2 dan R3 yang dirumahkan. Bahkan Ketua Aliansi Honorer Nasional Bapak Eko Wibowo mendukung tentang sistem P3K paruh waktu. Tentunya kami menyambut positif langkah Kepala BKN Bapak Yudan Arif Fakrullah untuk pengangkatan P3K paruh waktu ini harus dikawal honorer di masing-masing daerah. Beliau ini juga menilai langkah pemerintah untuk menyelamatkan R2 dan R3 melalui skema pengangkatan P3K paruh waktu itu sangatlah tepat. Dikatakan juga bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini sangat mendesak lantaran honorer R2 R3 sudah ada yang dirumahkan. Bahkan teman-teman honorer R2 R3 ini juga jangan menolak ya, karena ini sementara saja, nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Jadi ini upaya penuntasan ya memang Bapak Ibu ya. Jadi memang ditunggu untuk instansi-instansi yang belum meng-ACC ya kan, meng-ACC perteknya itu harus segera disetorkan ke BKN, karena kalau perteknya nanti tidak di-ACC itu bakalan repot karena kurang beberapa bulan lagi ya masa tenggat dari pengangkatan P3K seperti itu. Nah, coba kita lihat. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu ya, dari semua instansi yang sudah memproses. Nah, ini sudah diproses ya, wajib diproses Bapak Ibu ya. Untuk CPNS dari formasi sampai dengan tadi pagi ada beberapa penambahan yang sudah selesai masa sanggahnya menjadi 179.025 yang lolos seleksi, dari pusat 91.079 orang, yang mengusulkan NIP-nya, instansinya baru 2.914 atau baru 3% ya kalau CPNS. Kemudian tapi kalau P3K itu ada 87.946 masih lebih tinggi ya, dan sudah mengusulkan 28.000 atau kurang lebih ini 30%. Ini terima kasih, daerah sudah 30% mengusulkan pengajuan NIP CPNS untuk ya, CPNS. Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 atau sekitar 17%. Masih besar ya Bapak Ibu ya, dari 3% dari 17%. Karena waktu kita tinggal 2 bulan. Untuk P3K, ini yang pusat ada 204.000 dan sudah 51.000 yang mengajukan usulan NIP. Ini alhamdulillah sudah 25%. Sudah 25% ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 58% dari 473.000 yang mengajukan usulan sudah 575.000. Totalnya dari 677 formasi yang penuh waktu sudah diajukan NIP-nya 326. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi memang ini makanya nanti segera diajukan kalau
Pemdanya itu belum mengajukan, jadi nanti apa Pertek BKN-nya gimana meng-ACC-nya di sana ya. Nah, kalau itu kan membutuhkan usulan formasi dari Pemda diajukan ke sana, kemudian baru di ACC Perteknya, baru teman-teman bisa menerima SK sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan tentunya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat ya Bapak Ibu menjelang hari raya, insya Allah habis hari raya SK segera di tangan ya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.